Shalom, selamat bertemu lagi di channel ini dalam pembelajaran Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yang kali ini kita akan belajar bersama tentang kesaksian Alkitab yang menolak atau yang melawan segala asas palsu yang diletakkan oleh filsafat manusia. Nah, setelah filsafat fatalisme, ada filsafat evolusi. Kita sudah belajar sejak SMP tentang teori evolusi. Sekalipun bukan Darwin yang memulainya, tetapi cerita tentang evolusi ini itu sudah mulai sejak zaman Aristoteles. Nah, akan tetapi teori evolusi Darwin lah yang dianggap paling cocok untuk menjelaskan tentang teori evolusi. Nah, akan tetapi teori evolusi yang menjelaskan tentang penciptaan tanpa akhir, penciptaan oleh seleksi alam yang terjadi dalam setiap makhluk hidup, itu dengan tegas dibatalkan oleh kitab Kejadian pasal 1, di mana Tuhan di sana telah menciptakan manusia, telah menciptakan binatang, segala hewan, segala jenis ikan, segala jenis tumbuhan, dan itu selesai di situ. Jadi kalau dia binatang sudah diciptakan sebagai ayam, maka dia tetap ayam. Dia tidak akan berubah dari ayam kemudian akan menjadi ayam jenis yang lain. Nah, jadi kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di sana Tuhan sudah menuntaskan penciptaan terhadap alam semesta, penciptaan terhadap tumbuh-tumbuhan, binatang, ikan, burung, dan juga terhadap manusia. Jadi tidak ada penciptaan lanjutan. Nah, jadi teori evolusi itu dengan tegas ditolak oleh kitab Kejadian ini. Nah, setelah paham evolusi, itu ada namanya paham panteisme. Panteisme itu dari bahasa Yunani, dari kata pan yang artinya semua, dan theis yang artinya adalah Tuhan. Paham filsafat yang mengajarkan tentang semuanya adalah Tuhan, atau Tuhan adalah semuanya. Orang-orang yang menganut paham panteisme ini tidak mempercayai adanya dewa-dewi atau Tuhan yang kreatif. Jadi pada ujung-ujungnya juga orang-orang yang menganut paham panteisme ini ujungnya juga menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Dan kesaksian Alkitab pada kitab Kejadian pasal 1 dengan jelas menolak paham panteisme ini. Paham panteisme ini mengajarkan kepada semua pengikutnya untuk mempercayai bahwa segala sesuatu, bahwa semuanya, gunung-gunung, air, tanah, batu-batuan, pohon, apapun yang bisa dilihat oleh mata, itu semuanya adalah Tuhan. Nah, kalau filsafat panteisme itu menyamakan Allah dengan alam semesta, Allah dengan materi itu sama atau identik, maka berikut adalah paham materialisme. Paham materialisme juga ditolak oleh Alkitab. Ditolak oleh kitab Kejadian pasal 1 yang mengatakan, yang menekankan dengan jelas bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Nah, materialisme ini terdiri dari dua kata, materi dan isme. Nah, materi adalah bahan, benda, atau segala sesuatu yang nampak. Jadi entitas-entitas non-materi seperti hantu, setan, roh jahat, malaikat itu tidak diakui. Tidak ada Tuhan dan tidak ada hal-hal yang bersifat adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi, dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah manifestasi dari aktivitas materi itu sendiri. Materi dan aktivitasnya itu bersifat abadi. Jadi tidak ada penggerak utama, tidak ada penggerak pertama, dan tidak ada sebab pertama. Tidak ada kehidupan dan tidak ada pikiran yang kekal. Jadi kesaksian Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 1, itu dengan tegas memberikan penolakan terhadap paham-paham filsafat seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu paham ateisme, politeisme, fatalisme, evolusi, panteisme, dan materialisme seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, jika ada orang mau belajar tentang filsafat-filsafat ini, atau mau coba-coba belajar tentang filsafat-filsafat yang saya sudah sampaikan tadi tanpa dasar yang kuat terhadap firman Tuhan, dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, maka orang itu bisa masuk dalam jurang yang dalam kondisi sesat berpikir yang justru akan membuat dia semakin jauh daripada Tuhan. Nah, sampai di sini pembelajaran Alkitab kita pada kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam sesi berikutnya
dalam pembelajaran Alkitab kita. Masih dalam kitab Kejadian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.